Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Dwi Ferdiansyah dari program studi Sistem Informasi dengan nomor hidup mahasiswa 0514899044. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Baik, untuk langkah yang pertama kita sudah diberikan dataset berupa file Excel dan juga beberapa perintah tugas. Yang pertama kita lakukan yaitu mengimport data Excel tersebut ke dalam RStudio ya. Project kita klik import dari Excel. Data pendapatan ya. Jika previewnya sudah muncul seperti ini, langsung saja kita klik import ya teman-teman. Nah, maka datanya langsung muncul di sini. Baik, karena di header datanya masih terbaca titik-titik 2 ini ya di kolomnya ya. Jadi saya berinisiatif untuk mengganti nama kolomnya dengan mengetikkan kolom. Nah, data pendapatan kolom di pendapatan kebahagiaan. Nah, seperti ini ya. Jadi nama kolomnya sudah ada ID, pendapatan, kebahagiaan. Lalu kita perlu menghapus untuk yang baris pertama ini ya, kolom pertama ini ya, bukan headernya tapi kolom pertamanya, dengan mengetikkan data pendapatan yang ini ya, missing value. Oke, jadi yang NA tadi sudah terhapus dan sekarang kita sudah lebih mudah untuk membaca datanya ya. Baik, untuk yang pertama yaitu kita diperintahkan untuk membuat gunakan plot histogram untuk cek apakah variabel terikat berdistribusi normal atau tidak. Jelaskan interpretasi histogram tersebut. Kita buat dulu ya. Kita panggil dulu pendapatan masih ada salahnya tadi. Fiturnya masih belum off.
Nah, berikut merupakan histogram variabel kebahagiaan. Baik, berdasarkan histogram variabel kebahagiaan yang sudah muncul, histogram variabel kebahagiaan menunjukkan bahwa persebaran data cenderung membentuk pola yang mendekati distribusi normal. Sebagian besar data berada pada rentang nilai sekitar 2 hingga 5. Dengan frekuensi tertinggi berada di sekitar nilai 4. Distribusi data terlihat cukup simetris dan tidak menunjukkan kemencengan yang terlalu ekstrim ke kiri maupun ke kanan. Selain itu, tidak terlihat adanya perbedaan frekuensi yang terlalu tajam antar kelompok data. Berdasarkan histogram tersebut, dapat disimpulkan bahwa variabel kebahagiaan memiliki distribusi yang cukup baik dan mendekati normal, sehingga layak digunakan dalam analisis regresi linear sederhana. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu kita coba untuk membuat histogram variabel pendapatan ya. Tinggal merubah ini. Variabelnya saya dirubah. Kita ganti warna kuning mungkin ya. Ini aja. Sedangkan untuk histogram variabel pendapatannya seperti berikut ya. Untuk histogram variabel pendapatan menunjukkan bahwa persebaran data yang cukup rata pada beberapa rentang nilai. Sebagian besar data yang terkonsentrasi pada nilai pendapatan tertentu dengan frekuensi yang relatif lebih tinggi dibandingkan rentang lainnya. Distribusi data pendapatan terlihat cukup baik dan tidak menunjukkan penyimpangan yang terlalu ekstrim. Visualisasi histogram ini membantu dalam memahami pola distribusi data serta mendukung proses regresi linear sederhana. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu gunakan scatterplot untuk cek apakah variabel terikat dan bebas memiliki hubungan linear. Interpretasikan hasil grafik tersebut. Baik, kita buat dulu ya yang pertama untuk scatterplotnya. Ya. Sebentar. Maaf. Berarti untuk gambarnya dulu size-nya berapa. Baik, untuk scatterplotnya
kurang lebih seperti ini ya. Dapat kita lihat scatter plot menunjukkan bahwa adanya hubungan linear positif antara variabel pendapatan dan juga variabel kebahagiaan. Hal ini terlihat dari pola titik-titik data yang cenderung naik, bergerak dari kiri bawah ke kanan atas. Semakin tinggi nilai pendapatan, maka tingkat kebahagiaan juga cenderung meningkat. Persebaran titik data tidak membentuk pola acak sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua variabel memiliki hubungan linear yang cukup baik. Berdasarkan grafik tersebut, analisis regresi linear sederhana layak digunakan untuk mengetahui pengaruh pendapatan terhadap kebahagiaan. Kurang lebih seperti itu, teman-teman ya. Oh, saran 3 coba. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu lakukan regresi linear sederhana dan jelaskan hasil regresi tersebut. Oke, kita lakukan dulu. Kita buat ininya dulu ya, plotnya ya. Berikut adalah hasil regresi linearnya yang berupa grafik ya. Yang selanjutnya yaitu model regresinya, yaitu dengan cara regresi.
Baik, berdasarkan regresi linearnya, nilai koefisien regresi yaitu menunjukkan angka sebesar 0,71239, menunjukkan bahwa setiap kenaikan pendapatan akan meningkatkan tingkat kebahagiaan. Nilai p-value yaitu kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kebahagiaan. Nilai R-squared-nya yaitu 0,7452 yang berarti bahwa 74,52% variasi kebahagiaan dapat dijelaskan oleh pendapatan, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain. Grafik regresi menunjukkan garis yang naik dari kiri bawah ke kanan atas, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara pendapatan dan kebahagiaan bersifat positif. Untuk soal yang selanjutnya yaitu gunakan perintah plot nama variabel regresi kalian untuk cek homoskedastisitas. Interpretasikan hasil plot. Oke, baik. Kita gunakan model regresia. Oke. Untuk yang pertama yaitu residual versus fit ya. Dari grafik tersebut menunjukkan titik-titik residual menyebar secara acak di sekitar garis horizontal dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa variasi residual bersifat konstan sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Baik, saya sambil laporan ya. Ini untuk laporannya selanjutnya yaitu grafik QQ residuals. QQ normal QQ ya. Titik-titik pada grafik normal QQ mengikuti garis diagonal sehingga residual dapat dikatakan berdistribusi normal. Oke. Sebentar, maaf. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu scale location. Grafik scale location menunjukkan persebaran residual yang relatif stabil dan juga tidak membentuk pola tertentu. Hal ini mendukung bahwa model memenuhi asumsi homoskedastisitas. Oke, bentar ya. Scale location. Untuk yang selanjutnya yaitu grafik residuals versus leverage ya. Berdasarkan grafik tersebut dapat disebutkan bahwa tidak menunjukkan adanya titik-titik yang sangat jauh dari pola umum sehingga tidak terdapat data yang tidak terlalu berpengaruh. Tidak terdapat data yang terlalu berpengaruh, terhadap model regresi. Sedangkan untuk keseluruhan kesimpulannya berdasarkan hasil plot diagnostik regresi, model regresi linear sederhana memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.
Baik, untuk yang terakhir yaitu visualisasikan hasil regresi menggunakan grafik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Plot data points pada grafik. Oke, kita kerjakan sesuai dengan langkah-langkahnya ya teman-teman ya. Oke, plot data. Ini untuk langkah yang pertama, yaitu untuk plotnya ya, plot data points pada grafik dan sebentar. Apa ini salah, yaitu pendapatan apa nih? Oh, bentar. Di sini ada typo ya, maaf ya. Ini untuk poin yang pertama ya. Terus buka ini. Untuk selanjutnya yaitu adalah menambahkan garis regresi linear. Oke, garis regresi linear berarti ini kita tambahkan sama ya, kita ketik ulang saja ya. Size-nya X sama dengan pendapatan Y sama dengan dua. Smooth ya tadi ya, smooth. Colornya red. Ini merupakan garis linearnya menunjukkan hubungan positif ya antara pendapatan dan juga kebahagiaan. Semakin tinggi pendapatan maka cenderung tingkat kebahagiaannya juga meningkat. Seperti itu. Oke. Kita fokus dulu untuk garisnya. Selanjutnya yang ketiga yaitu tambah persamaan untuk garis linear. Oke, menambahkan persamaan ya untuk garis linear ya. Tinggal menambahkan saja di sini. Set line, set regular line.
equation. Bentar, seperti ini aja. Tidak bisa ya. Applying equation. Oh, maaf. Kita perlu memanggil ininya dulu ya. Sudah, library-nya perlu dipanggil dulu. Package-nya untuk install tab. Bentar, kita install package-nya dulu ya. Oke. Maaf, sebentar. Kok tidak bisa ya? Baik, untuk persamaannya, garis persamaannya itu ini saja ya. Bentar. Sebentar itu. Oke. Unlimited chat. Untuk persamaan garis linearnya itu seperti ini ya. Untuk yang selanjutnya yaitu yang terakhir adalah beri judul dan label yang sesuai sumbu X dan Y. Oke. Maka tambah X. Oke.
Nah, untuk yang judul dan labelnya sudah ya seperti ini. Oke, judul dan labelnya ini. Oke. Sekian dari video yang dapat saya presentasikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.